Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua peserta yang menyempatkan diri untuk hadir di acara Diring Direction Mentoring 2023 kita pada malam hari ini, khususnya buat mahasiswa baru angkatan 2023 jurusan HI, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, umumnya untuk seluruh peserta Diring pada malam hari ini. Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya izinkan aku perkenalkan diri. Nama aku Amanda Wijayana Fitriani, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman sekalian, sedikit informasi bahwa Diring Direction Mentoring 2023 kita pada malam hari ini yaitu mengangkat tema tentang sejarah dan ruang lingkup HI. Nah, di sini kita bakal tahu tuh gimana sejarah dan ruang lingkup di HI yang tentu bakal jadi bekal buat kita semua untuk masuk ke jurusan atau dunia HI ke depannya. Tentu saja akan dibersamai oleh pemateri kita yang keren banget ya teman-teman semua. Nah, sebelum itu boleh dong teman-teman give reaction-nya. Gimana nih perasaan kalian join di Diring malam ini? Semangat kah? Deg-degan atau menggebu-gebu? Boleh banget dong reaction-nya teman-teman semua. Waduh, kayaknya udah pada nggak sabar banget ya, excited nih pastinya ikutin Diring kita malam hari ini. Bakal seru Nggak banget. sabar, Kak, nggak sabar. Aku sih nggak sabar banget, Kak Amanda. Kalau aku sih Betul, Kak. Oke teman-teman, terima kasih. Sebelumnya nih kita bakal dengerin sambutan terlebih dahulu dari penanggung jawab Diring, yaitu ada Kak Syekh Ahmad Fauzi. Kepada Kak Syekh Ahmad Fauzi, waktu dan layar disilakan, Kak. Oke, apakah suara saya terdengar, moderator? Dengar, Kak, aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati panitia Diring dan juga peserta Diring pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syekh Ahmad Fauzi atau biasa dipanggil Oji. Aku di sini bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan Diring. Adapun kegiatan Diring sendiri atau Direction Mentoring, sebagaimana kita ketahui bersama, yakni sebuah program yang diadakan oleh Directions atau Discussions of International Relations, yang mana Directions merupakan salah satu lembaga diskusi di HI UIN Jakarta. Mereka membuat agenda Diring untuk merangkul para mahasiswa baru HI UIN Jakarta untuk mengetahui lebih luas tentang dunia hubungan internasional. Oke, jadi pada Diring kali ini kita mengambil tema Dive into the Sea atau menyelam laut, karena kita menggambarkan bahwa HI sebagai lautan yang luas, yang banyak sekali beraneka ragam sesuatu di dalam lautan, dan kita di Diring diibaratkan seperti kapal yang mana kita menuntun para maba-maba tersebut untuk menyelami lebih luas lautan HI tersebut. Oke, sebelumnya aku ucapkan selamat datang kepada calon mahasiswa baru HI UIN Jakarta. Oke, terima kasih yang telah menghadiri kegiatan Diring pada malam hari ini. Aku harap teman-teman sekalian bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti, karena materi saat ini aku rasa sangat berguna untuk kalian ke depannya, membahas tentang sejarah dan ruang lingkup HI. Mungkin dari aku tidak berpanjang kalam, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Syekh Ahmad Fauzi. Boleh dong teman-teman give reaction tepuk tangannya buat sambutan dari Kak Ozi yang keren banget. Oke, selanjutnya ada sambutan dan pembukaan kegiatan Diring secara resmi oleh Eksekutif Direktur kepada Kak Teguh M. Nur Fadilah.
Oke, kepada Kak Teguh M. Nurfadila, waktu dan layar disilakan, Kak. Baik, terima kasih Amanda. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sebelumnya perkenalkan, nama gue Teguh Muhammad Nurfadillah. Gue dari Hubungan Internasional Angkatan 21 dan di sini juga selaku Executive Director dari Direction. Oke. Pertama gue pengen mengapresiasi banget kepada teman-teman member Direction yang udah menyelenggarakan sama mengkonsepkan daring ini. Full respect untuk kalian, apresiasi sebesar-besarnya. Ini kita udah berhasil melaksanain daring yang kedua kalinya tahun ini. Apresiasi untuk kalian. Kemudian gue juga pengen ngucapin apresiasi dan ucapan keren banget ya kepada teman-teman 2023 atas antusiasmenya. Padahal baru berselang beberapa hari dari opening, kita udah dapet pendaftar yang banyak banget. Yang gue lihat tuh udah up dan 30 member. Ini keren banget antusiasmenya teman-teman 2023. Gue ucapin itu keren banget untuk kalian. Ketika orang-orang baru liburan ngerasain pengen libur, pasca SBM, SNM, kalian udah prepare banget untuk nyiapin perkuliahan dan ini adalah sesuatu yang spesial banget ya menurut gua. Dan ini layak banget diberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk kalian. Sip. Harapan gua di daring ini kalian bisa belajar, kalian bisa ambil ilmu sebanyak-banyaknya nih dari para mentor yang bakal ngajarin teman-teman setiap minggunya. Jadi teman-teman nggak merasa rugi untuk ikut di daring dari Direction ini. Nah, dan gue harap juga teman-teman bisa konsisten ngikutin di daring ini sampai penutupan. Mungkin segitu aja Amanda dari gue ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah ngikutin daring. Dengan ini gue ucapkan daring ini dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Teguh M. Nurfadila atas sambutannya yang luar biasa banget. Teman-teman boleh dong give reaction tepuk tangan lagi buat Kak Teguh. Oke teman-teman, setelah sambutan dari penanggung jawab daring dan eksekutif direktur tadi, kita bakal masuk nih ke sesi penyampaian materi. Sebagaimana teman-teman udah ketahui bahwa kita materi kali ini mengangkat tentang sejarah dan ruang lingkup HI. Di sini kita bakal tahu tuh sejarah hubungan internasional tuh bagaimana sih, cakupannya apa aja. Nah, itu bakal dibahas tuntas oleh pemateri kita yang keren banget, nggak kalah keren nih, yaitu ada Kak Firdan Dwi Kurniawan. Nah, teman-teman siapa sih Kak Firdan Dwi Kurniawan ini? Aku spill dikit ya. Kak Firdan Dwi Kurniawan ini bisa kita panggil dengan Kak Firdan. Kak Firdan ini mahasiswa aktif angkatan 2022, jurusan HI juga. Kak Firdan tuh sangat aktif banget di organisasi maupun di kelas. Jangan ditanya deh ya kalau masalah tugas, pokoknya sama Kak Firdan tuh beres gitu. Nah, jadi buat teman-teman, buat materi kali ini boleh disimak banget, karena bakal berguna banget buat bekal kita nih, terutama buat yang mahasiswa baru 2023, buat bekal untuk masuk ke jurusan HI. Nah, sebelumnya nih, aku mau kasih tahu dulu, nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang materi atau apapun itu, kita bakal ada sesi Q&A atau sesi tanya-jawab setelah penyampaian materi. Buat teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand, nanti aku persilakan buat ngomong dan nyampein pertanyaannya secara langsung. Buat teman-teman yang mau bertanya lewat kolom chat, boleh langsung diketik, nanti bakal aku up dan aku bacain, dan bakal dijawab sama Kak Firdan. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman? Oke, langsung aja kita bakal langsung masuk ke pembahasan materi. Kepada pemateri kita yang keren banget, yaitu Kak Firdan Dwi Kurniawan, waktu dan layar dipersilakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Amanda selaku moderator. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang hadir ini karena telah berhasil menempuh jenjang pendidikan yang baru. Nah, mungkin PPT-nya perlu ini kali ya.
Nah, langsung aja kita mulai di sini. Boleh di next slide, Kak. Jadi di sini itu kita bakal membahas tentang materi pengantar hubungan internasional. Ini merupakan salah satu matkul yang akan kalian semua ambil di semester 1. Nah, di sini kan kalau misalnya kita ngebahas tentang pengenalan hubungan internasional, kan kita harus bertanya dong, sebenarnya HI itu apa sih? Nah, di sini itu dijelaskan bahwa HI itu merupakan satu kajian ilmu sosial yang erat kaitannya dengan hubungan diplomasi, konflik, dan dinamika dunia. Menurut KBBI, hubungan internasional diartikan sebagai ilmu tentang interaksi, relasi, dan komunikasi yang terjalin antar negara berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang meliputi diplomasi, konflik, kesejahteraan, ekonomi, dan perdamaian dunia. Kemudian di sini kita ambil 2 contoh ahli yang berpendapat perihal definisi hubungan internasional. Di sini ada Mokhtar Maksud. Beliau berpendapat bahwa HI merupakan ilmu yang mempelajari hubungan internasional, hubungan yang melibatkan mekanisme yang lebih terstruktur daripada hubungan antar kelompok biasa dan bersifat kompleks karena berisikan negara-negara berdaulat. Nah, setelah itu ada J.V. Johari. Menurut beliau, HI merupakan studi perihal interaksi antar negara yang berdaulat. Ia juga menyebutkan bahwa interaksi dalam hubungan internasional juga dapat terjadi antar para pelaku non-negara dan dampak dari interaksi tersebut memiliki dampak terhadap perilaku negara. Oke, boleh di next slide. Nah, tadi kan kita udah ngelihat pengertian menurut etimologi. Nah, di sini itu ada 2 pendapat perihal hubungan internasional. Dari pendapat para ahli tadi, sebenarnya kalian pasti ngelihat kan ada perbedaan. Yang satu melihat negara doang nih aktornya, yang satu lagi lihat itu bukan negara doang, ada juga aktor lain. Nah, di sini itu dibagi jadi 2, ada yang old school, ada yang international relation yang sekarang. Gitu. Old school di sini kan jadul. Pemikiran itu muncul pas masa-masa awal hubungan internasional itu berkembang, di mana pemikiran jadul ini sendiri merupakan pandangan tentang bagaimana HI didefinisikan. Orang-orang pengaruh pemikiran jadul ini memandang bahwa hubungan internasional itu terbatas pada ruang lingkup negara, aktor-aktor, bentuk interaksi, hal yang dihasilkan terbatas di level negara. Jadi misalnya kalau kita melihat dinamika dunia nih, aktor-aktor itu cuma negara doang gitu, semuanya itu selain negara itu nggak berpengaruh. Nah, selanjutnya itu ada AR sekarang. Merupakan cara pandang negara terhadap relasi internasional yang tidak terbatas pada hubungan antar negara. Aktor non-negara seperti LSM, interkontinental, gerakan terorisme global, hubungan bisnis perusahaan internasional juga turut memberikan sumbangsi terhadap hubungan antar negara. Itu pemikiran untuk definisi international relation yang sekarang. Oke, boleh di next slide. Oke, selanjutnya ada sejarah dari hubungan internasional. Kan yang kita semua udah tahu kan negara-negara itu bukan suatu hal yang baru gitu. Jadi di masa lalu, bahkan ribuan tahun lalu juga ada. Tapi dari di sana itu strukturnya itu berbentuk kerajaan. Nah, masuk ke sejarahnya. Praktik hubungan internasional tidaknya telah dipraktekkan sejak ribuan tahun lalu. Itu tentunya praktek hubungan internasional pada masa lalu berbeda dengan sekarang. Seperti yang tadi dijelaskan, di masa lalu itu bentuknya seperti negara-negara dan tidak terlalu global seperti sekarang. Di masa lalu, hubungan antar negara tidak bersifat kompleks dan global. Setiap negara memiliki sistem hubungan internasionalnya. Maksudnya itu kan kalau sekarang sistem hubungan internasional itu kan satu dunia gitu. Jadi nggak ada tuh negara-negara yang benar-benar terisolasi. Jadi setiap negara itu bisa melakukan kontak. Tapi kan kalau zaman dulu sebelum masa penjelajahan itu kan banyak negara-negara yang terisolasi gitu. Misalnya orang-orang di Eropa nggak tahu nih apa yang terjadi di daerah Asia Tenggara atau sebaliknya. Gitu. Setiap negara memiliki hubungan internasional. Pada masa lalu itu di Eropa terutama ada sistem pasal seperti yang diimplementasikan di negara-negara barat dan timur tengah, di mana terdapat sebuah negara besar yang mengontrol negara-negara lainnya, mulai dari kebijakan, ekonomi, dan suksesi kerajaan. Maksud suksesi kerajaan itu rajanya gitu dikontrol, mau siapa yang ditaruh atau siapa yang dilengserin.
kerajaan besar berkewajiban untuk mengontrol dan menjaga pasal-pasalnya meskipun terdapat kerajaan utama, maka kerajaan inti gitu. Pasal-pasal tersebut juga memiliki pemerintahan, keluarga kerajaan, budaya, dan sistem pemerintahan tersendiri. Atau bahasa mudanya terdapat negara besar dan di dalamnya terdapat negara-negara kecil. Jadi kayak negara bagian, misalnya di Amerika Serikat ada negara bagian. Itu kan negara bagian itu memiliki pemerintahan sendiri. Tapi bedanya di sini itu mereka itu punya kayak rajanya sendiri, punya sistem perekonomian sendiri. Mereka cuma harus tunduk dan patuh kepada negara utama. Nah, di wilayah Asia seperti di Asia Selatan dan Asia Tenggara yang memiliki pengaruh besar dari agama Hindu dan Buddha, praktik hubungan internasional itu cenderung serupa. Pada masa itu terdapat sebuah sistem yang dinamakan Raja Manggala. Ini tuh yang pasti untuk maba 2023 yang bakal sering didengar pas di mata kuliah pengantar hubungan internasional, Raja Manggala, di mana ibu kota negara terletak di pusat dan dikelilingi oleh negara-negara lain. Jadi kalau misalnya di ilustrasi ya, Raja Manggala itu kayak di tengah-tengah itu ibu kota nih, lingkaran. Nah, di belakangnya itu kayak kelopak bunga gitu. Bentuknya itu kayak kelopak bunga. Nanti misalnya di utara ada siapa, di timur ada siapa, di barat ada siapa, di selatan ada siapa, dan tengah-tengahnya itu pusat negara, artinya pusat dunia gitu. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini seiring berjalan waktu, itu kan tadi kita udah ngebahas tentang hubungan internasional, bentuk hubungan internasional di masa lalu. Nah, kalau di masa sekarang kan pasti berubah dong. Nah, seiring berjalan waktu, hubungan internasional tidak menunjukkan perubahan yang drastis. Maksudnya negara-negara itu ya tetap berhubungan kayak biasa gitu. Kemudian pada tahun 1648, nah ini tuh terjadi peristiwa yang akan mengubah wajah hubungan internasional. Pada masa itu, yang dikenal juga sebagai Perang 30 tahun. Terjadi konflik politik dan keagamaan di benua Eropa. Perang tersebut diakhiri dengan sebuah perjanjian bernama Perjanjian Westphalia. Ini juga istilah yang pasti sering kalian dengar nanti bagi matkul pengantar hubungan internasional, Perjanjian Westphalia. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa aspek penting yang menandai munculnya modern state system. Ini juga modern state system. Jadi perjanjian karena adanya perjanjian Westphalia itu menghasilkan konsekuensi dampaknya. Selain perdamaian pasti ada konsekuensi lain. Nah, ini itu ada beberapa aspek yang dimunculin dari perjanjian Westphalia. Pertama, aspek kedaulatan negara. Pada masa sebelumnya, gereja memiliki otoritas yang sangat kuat terhadap negara. Setiap negara tidak bebas dalam menentukan kebijakannya akibat intervensi gereja yang kuat. Namun setelah perjanjian ini dikeluarkan, terjadi pemisahan antara otoritas gereja dan negara. Pemisahan inilah yang kemudian akan menyebabkan pergeseran dari sistem feodal yang didasarkan pada hierarki gereja menuju sistem negara modern. Aspek kedaulatan negara juga, setiap negara itu kan perang 30 tahun itu perang tentang agama Protestan dan agama Katolik gitu. Bukan Protestan, agama pembaharu Kristen dan agama Katolik. Nah, dengan adanya perjanjian Westphalia itu artinya gereja Katolik itu udah negara-negara di Eropa itu mengizinkan, kan tadi ada sistem pasal gitu. Jadi dulu itu ada negara namanya Holy Roman Empire, Kekaisaran Romawi Suci di wilayah Jerman dan Eropa Tengah. Jadi itu dipimpin oleh kaisar utama nih. Nah, kaisar itu punya bawahan-bawahannya, mereka itu entah adipati atau pangeran gitu. Itu di bawah-bawahannya itu mereka ini beragam. Jadi ada yang menganut Kristen baru lah, Protestan dan semacamnya, ada yang menganut Kristen Katolik. Jadi dengan adanya perjanjian Westphalia ini, setiap kerajaan bawahan, kerajaan ada di dalam Holy Roman Empire itu dibebaskan untuk menganut agamanya masing-masing itu tanpa ada intervensi dari kerajaan inti. Nah, selanjutnya ada aspek teritorial. Ketika perjanjian disepakati, negara-negara yang berkonflik harus mengakui dan menghormati teritori negara lain. Hal ini menjadi penting agar menjaga perdamaian dan mencegah peperangan muncul kembali. Akibat ambisi teritorial, aspek teritorial ini kemudian bertransformasi menjadi batas-batas politik gitu. Jadi batas politik yang sekarang kita sering lihat gitu kan, itu muncul semenjak perjanjian Westphalia. Aspek teritorial ini kemudian bertransformasi menjadi batas-batas politik Eropa yang akan mengubah praktik hubungan internasional. Sejak perjanjian, nah
Sejak Perjanjian Westphalia, hubungan internasional bertransformasi secara terus-menerus. Pada masa penjelajahan, itu hubungan internasional menjadi lebih luas. Masa penjelajahan itu maksud kayak pas masa-masa Eropa itu mulai semenjak Christopher Columbus menemukan benua Amerika gitu. Jadi kan itu permulaan masa penjelajahan. Puncaknya ketika abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana negara-negara Eropa menguasai hampir seluruh penjuru dunia. Perkembangan-perkembangan inilah yang kemudian akan memunculkan disiplin ilmu baru, ilmu hubungan internasional pada awal abad ke-20. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang sejarah hubungan internasional. Pokoknya kesimpulan itu sejarahnya itu awal karena ada konflik nih di Eropa yang memunculkan perjanjian. Ini simpelnya ya, simpelnya. Jadi konflik di Eropa memunculkan perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia itu memunculkan sistem negara modern sistem. Sebenarnya tidak langsung muncul pada masa itu, tapi terbentuk mulai pada saat itu gitu. Jadi perkembangannya. Oh iya, maaf. Maaf. Kecepatan ya guys, maaf ya. Nah, jadi semenjak perjanjian Westphalia ini mulai berkembang terus sampai menjadi negara-negara kayak sekarang gitu. Dan ada banyak aspek ekonomi juga kayak revolusi industri, itu ada masa penjelajahan tadi kan, terus kolonialisme, imperialisme dan macam-macam. Oke, boleh dilanjut mungkin. Maaf ya kalau bilang ya kalau nah, ini selanjutnya itu disiplin ilmu HI, perkembangan dan ruang lingkup. Studi HI itu pertama kali muncul di University of Wales, sekarang Aberystwyth University, pada tahun 1999. Studi ini lahir 1 tahun setelah Perang Dunia Pertama usai. Pada awal 1921, Departemen Hubungan Internasional pertama kali dibentuk di London School of Economics. Pada masa-masa itu, negara sedang dalam kondisi memprihatinkan nih akibat Perang Dunia Pertama yang baru saja usai. Hubungan antar negara pun menjadi lebih intens. Maksudnya pada masa itu kan kayak Nah, selanjutnya nih setelah Perang Dunia Pertama itu kan negara-negara itu melakukan diplomasi. Ini mungkin nggak perlu berjalan lagi, pokoknya intinya negara-negara itu melakukan diplomasi karena ingin menciptakan perdamaian. Gimana caranya biar negara-negara di dunia itu, biar peperangan itu usai, biar kedepannya nggak bakal ada perang lagi nih. Nah, akhirnya negara-negara yang terlibat peperangan itu sadar bahwa yang harus mereka utamakan pada masa itu adalah kedamaian dan mencegah perang terjadi kembali. Hal inilah yang kemudian memunculkan disiplin HI di masa modern. Pasca Perang Dunia Pertama, berbagai organisasi internasional terbentuk, yang paling terkenal Liga Bangsa-Bangsa. Organisasi terbentuk karena beberapa negara-negara besar itu berupaya untuk oke. Ini kecepatan ya guys, maaf ya. Oke, dilambatin. Kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung tanya aja ya. Atau nanti di skip dulu biar nanti ke moderator nanti. Pasca Perang Dunia Pertama, berbagai organisasi internasional terbentuk. Yang paling terkenal itu Liga Bangsa-Bangsa. Tadi kan udah dijelasin. Kemudian perkembangannya terus berlanjut. Pasca Perang Dunia Kedua, hubungan antar negara menjadi jauh lebih ramai. Selain karena upaya perdamaian, pada masa itu, koloni-koloni negara Eropa mulai memerdekakan diri dan memunculkan banyak negara-negara baru. Pada masa Perang Dingin, hubungan internasional diwarnai dengan konflik militer dan ideologi kubu Barat dan kubu Timur. Pada masa ini, hubungan internasional terbagi menjadi 2 kubu. Selain itu, aktor-aktor negara juga makin banyak bermunculan.
aktivis lingkungan, HAM, dan kelompok radikal, dan semacamnya, menambah dinamika hubungan internasional. Ketika masa Perang Dingin usai sampai sekarang, hubungan internasional menjadi lebih terbuka dan lebih bebas. Pada masa itu, kemajuan teknologi dan informasi juga menambah nuansa baru dalam hubungan internasional. Dengan semakin gencarnya globalisasi, hubungan internasional ini telah diartikan secara lebih luas lagi. Nah, next. Nah, ini tuh kita masuk ke bagian ruang lingkup hubungan internasional. Pada masa sekarang, hubungan internasional memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Maksudnya lebih luas itu lebih banyak gitu, bersinggungan dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan internasional tidak hanya mempelajari konflik dan kepentingan antar negara, namun juga tentang lingkungan, HAM, keagamaan, dan semacamnya. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama ada diplomasi, of course lah diplomasi, karena hubungan internasional kan sangat berkaitan dengan diplomasi. Di sini pengertian diplomasi adalah proses interaksi antar negara-negara melalui perwakilan resmi mereka. Ini melibatkan negosiasi, dialog, dan pembuatan kebijakan untuk mengatasi perbedaan dan mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada keamanan internasional. Keamanan internasional. Keamanan internasional mempelajari upaya untuk mempertahankan perdamaian dan mengatasi konflik antar negara. Ini mencakup isu seperti perang, proliferasi senjata nuklir, terorisme, konflik etnis, dan perdagangan senjata. Selanjutnya ada organisasi internasional. Ini merupakan salah satu yang paling erat dengan hubungan internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan NATO memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Mereka bekerja sama dalam mempromosikan kerjasama internasional, mengatasi masalah global, dan memajukan tujuan bersama. Selanjutnya ada ekonomi internasional. Ekonomi internasional membahas interaksi ekonomi antar negara-negara, termasuk perdagangan internasional, investasi asing, kebijakan perdagangan, dan integrasi ekonomi regional. Hal ini juga mencakup isu-isu seperti globalisasi, raca perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada ekonomi internasional. Ekonomi internasional. Nah, berarti udah ya. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Isu-isu hak asasi manusia juga menjadi perhatian penting dalam hubungan internasional, terutama di masa-masa sekarang ketika globalisasi dan gencarnya gitu. Melalui perjanjian dan mekanisme internasional, upaya dilakukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak manusia di lingkungan di kancah internasional. Selanjutnya ada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Maksudnya itu sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan, gitu lah. Sustainable development kalau bahasa HI. Di sini itu ada keprihatinan akan dampak lingkungan global dan pembangunan berkelanjutan semakin menjadi fokus dalam hubungan internasional. Isu seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, dan pengelolaan sumber daya alam menjadi topik yang penting. Isu lingkungan itu sebenarnya muncul di HI dari masa Perang Dingin ketika industrialisasi meningkat dan kemudian banyak nih mulai masalah-masalah bermunculan. Kemudian isu-isu lingkungan itu makin berkembang sampai di sekarang ini. Selanjutnya ada kebijakan luar negeri. Ini juga merupakan salah satu aspek dalam HI ruang lingkup HI yang paling penting karena HI itu kan berhubungan dengan kebijakan luar negeri, di mana kita mengamati kebijakan luar negeri dan semacam-macamnya. Setiap negara memiliki kebijakan luar negeri yang mencerminkan kepentingan dan prioritas nasional mereka dalam hubungan dengan negara-negara lain. Tentang kebijakan luar negeri melibatkan analisis keputusan dan strategi yang diadopsi oleh negara-negara. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini kemudian ada posisi HI terhadap kajian ilmu lainnya. Meskipun HI merupakan disiplin ilmu sendiri, HI juga bersinggungan dengan kajian ilmu lainnya. Seperti sifat dalam ilmu HI sendiri yang interdisiplin ya, maksudnya banyak disusupi oleh kajian-kajian ilmu lain itu. HI mengambil banyak pengaruh dari cabang-cabang ilmu lainnya. Ruang lingkup HI yang sangat luas menyebabkan kajian ilmu yang satu ini cenderung terhubung atau serupa dengan kajian ilmu lainnya. Beberapa contohnya sebagai berikut. Saya ngambil 3 contoh, di sini ada politik, ekonomi, dan hukum. Politik, hubungan internasional sejak awal tidak bisa dilepaskan dari perpolitikan.
poin ini merupakan salah satu kajian ilmu yang paling mempengaruhi perkembangan ilmu dan praktik hubungan internasional. Salah satu kajian ilmunya. Sebut saja seperti politik internasional, kebijakan luar negeri, politik pendidikan, dan lain-lain. Hal ini akan menjadi makanan sehari-hari pelajar mahasiswa atau akademisi HI. Jadi di slide 1 nanti kalian juga bakal belajar pengantar ilmu politik. Jadi jangan bosan-bosan ya buat belajar politik. Nah, selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi sebenarnya kajian ilmu ekonomi ini kayak dari yang saya lihat selama ini ya itu sepi gitu peminatnya, tapi tetap aja kajian ekonomi itu merupakan satu yang paling seru menurut saya. Meskipun bukan kajian utama, ekonomi merupakan salah satu alasan kenapa hubungan internasional terbentuk. Karena ekonomi menjadi salah satu alasan utama mengapa negara berinteraksi dengan negara lainnya. Kebutuhan ekonomi dalam negeri berperan sebagai kepentingan nasional. Nah, di sini ada istilah kepentingan nasional. Di semester 1 nanti kalian bakal sering berhubungan dengan kepentingan istilah kepentingan nasional ini atau yang disebut atau bahasa Inggrisnya itu national interest. Ini bakal sering kalian temuin dan bakal sering kalian kaji di mana national interest itu mempengaruhi kebijakan negara, perilaku negara dan semacamnya. Kajian ekonomi yang berhubungan erat dengan HI diantaranya adalah ekonomi internasional, of course, terus perdagangan luar negeri, tentu aja, pembangunan negara, misalnya kayak investasi luar negeri, investasi dalam negeri, dari luar ke dalam negeri, utang pemerintah dan semacamnya. Lalu ada hukum internasional. Hubungan hukum dan HI merupakan hubungan kompleks yang skalanya sangat besar. Hukum memainkan peran penting dalam hubungan antar negara. Salah satu contohnya adalah pembentukan lembaga hukum internasional di Den Haag. Gitu. Hukum dan HI merupakan suatu hal yang menjadi fokus utama. Namun kedua hal tersebut sangat berperan dalam menciptakan perdamaian dan keseimbangan. Kalau contoh subkajian yang menyatukan hal ini adalah hukum internasional. Jadi kenapa di sini saya mencoba hukum? Karena hukum itu merupakan salah satu aspek yang sangat erat juga dengan hubungan internasional. Ada beberapa tokoh yang menyebutkan, atau di spoiler dulu aja, nanti kalian bakal bertemu dengan bukan bertemu sih, kayak familiar dengan seorang yang namanya Morgenthau. Nah, beliau ini menulis buku Politics Among Nations. Dari bukunya itu, dia itu menjelaskan bagaimana perdamaian dapat tercipta. Yang lain-lain nanti dulu biar nggak terlalu spoiler. Jadi ada satu aspek yaitu hukum internasional. Nah, kenapa hukum internasional itu bisa menciptakan perdamaian? Karena ya hukum itu kan tujuannya itu emang untuk menciptakan keseimbangan, sebuah norma yang menciptakan keseimbangan di masyarakat gitu. Kayak gitu deh. Mungkin sampai segitu aja penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh langsung dilontarkan kepada moderator atau ke saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong teman-teman give reaction tepuk tangan buat Kak Firdan, buat pemateri kita malam hari ini yang keren banget. Yes. Sebelumnya terima kasih Kak Firdan atas penyampaian materinya. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang mungkin apalagi yang mahasiswa baru, itu mungkin puyeng ya, baru dengar gitu, ini apa sih? Nah, ini kesempatan kalian buat tanya. Nggak usah takut, nggak usah ragu buat nanya, kita di sini sama-sama belajar, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih bawah, kita sama-sama belajar. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu ya yang mau nanya. Yang punya pertanyaan boleh langsung raise hand. Ataupun yang mau ngetik, oh di sini udah ada, ini dari Sania Adila, yang maba 2023. Oke, Sania, boleh langsung? Mic-nya boleh? Halo, selamat malam kakak-kakak semuanya. Malam, Sania. Aku Sania Dila Putri dari Cipayung. Sebelumnya aku mau bilang mantep banget nih, makasih untuk Kak Firdan yang udah bawain materinya, bagus banget.
Tapi untuk kita nih ya sebagai maba HI pasti masih awal banget kan sama beberapa hal yang ada di materi yang udah disampaikan sama Kak Firdan tadi. Nah, untuk itu apa sih yang perlu kita siapkan sebagai maba HI untuk memulai perkuliahan ini gitu? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Sania. Ini Kak Firdan pertanyaannya mau langsung dijawab atau di-keep dulu? Langsung dijawab kali ya? Boleh, Enak. boleh dijawab. Oke, jadi pertanyaannya lebih ke apa aja sih Kak persiapan buat maba HI itu buat masuk ke jurusan HI supaya nggak kaget-kaget banget nanti gitu Kak. Oke Kak Firdan, boleh langsung dijawab? Silakan Kak. Oke, pertama-tama dari pengalaman pribadi juga ya, itu harus dipersiapin mentalitas gimana caranya kita itu harus rajin-rajin baca gitu. Udah gitu, kita juga harus mempersiapkan kalau hubungan internasional tadi kan udah dijelasin kalau hubungan internasional ini interdisipliner gitu. Jadi ilmu mana aja bakal diambil gitu. Jadi kita harus siapin aja kalau nanti misalnya tiba-tiba ada ekonomi, ada hukum, ada politik dan semacam-macamnya. Terus oh iya ini juga penting banget diharapin bisa bahasa Inggris ya. Maksudnya bahasa Inggrisnya itu yang nggak harus fluent gitu, tapi nggak bisa baca artikel atau berita atau jurnal yang berbahasa Inggris. Ya itu aja sih mungkin kayak perbanyak baca, terus perbanyak kosakata bahasa Inggris mungkin ya yang sering-sering muncul aja kayak tadi national interest kan atau sustainable development gitu. Nah mungkin itu aja Sania mungkin terjawab. Oke, gimana Sania? Bisa Kak. Terima kasih Kak Firdan atas jawabannya. Untuk persiapannya tadi dari jawaban Kak Firdan lebih pertama tentu mental kita ya. Itu mental perlu banget gitu dibangun, apalagi masuk ke dunia HI itu penting banget. Kemudian harus perbanyak literasi, ada basic bahasa Inggris juga. Dan yang paling penting itu kita punya mental, jangan takut buat tanya kalau kita nggak tahu. Kalau nggak paham, jangan diam-diam gitu. Boleh banget gitu langsung ditanya ke kakak-kakaknya yang paham gitu. Oke, Sania, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kemudian, siapa lagi? Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Boleh langsung raise hand. Atau teman-teman yang nggak bisa on mic, boleh diketik lewat kolom chat, nanti aku bakal bacain. Kakak mau nanya lagi dong. Boleh nggak? Boleh. Nah, untuk materinya sendiri, apa sih kakak yang, ini kan kakak-kakak udah pada semester 2 ya, semester 2 atau semester 3 gitu. Nah, untuk materi perkuliahan di awal semester 1 itu biasanya apa sih Kak? Gitu. Jadi kan kita bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Jadi kita waktu belajar nanti nggak terlalu kosong gitu Kak. Oke, Kak Firdan. Sebentar ya, kayaknya di Kak Firdannya lagi nge-lag nih jaringannya. Gue bantu jawab ya Amanda ya. Boleh Kak, boleh banget. Silakan. Oke Sania, pertanyaannya keren banget tuh. Udah prepare banget ya, padahal kita kuliah masih September ya Amanda ya. Tapi Sania ini udah prepare dari sekarang. Oke. Siapannya mantep banget nggak Kak? Aduh. Ini gokil sih. Gue aja belum kepikiran loh waktu baru masuk untuk wah mau belajar apa nih? Ya gitu. Oke, Sania, untuk di semester pertama ya, yang di prepare itu sebenarnya kita nggak terlalu sulit ya pelajarannya karena kita masih belajar di pengantar-pengantarnya. Nah, kita kayak kalau untuk HI-nya sendiri kita kayak belajar pengantar ilmu HI. Nah, itu yang tadi salah satu dibilang Kak Firdan tadi ya, kita bakal belajar basic-basicnya lah di HI itu ada apa aja. Nah, nanti kalian ketemu sama dosennya namanya Kamuti ya. Bener kan namanya ya? Masih Kamuti ya? Betul banget Kak, Kamuti. Nah, beliau tuh ngajarnya ya enak banget ya kalau untuk THI, pelajaran pengantar HI, THI itu lengkap banget. Tapi ya kalian mesti bener nih banyak-banyak baca nih karena beliau tuh kebanyakan gunain referensi dari jurnal dan kebanyakan bahasa Inggris. So itu
lumayan penting, investasi penting buat kalian untuk belajar bahasa Inggris dari sekarang. Nah, dari saya sendiri juga nanti bakal ada kelas bahasa Inggris nih guys. Hehe, promosi. Oke, next itu kita kayak ada pelajaran selain HI sendiri, kita juga kayak ada basic-basic agama ya. Itu karena wajib universitas kayak belajar apa aja, Manda? Praktik qiraah dan ibadah itu ada di semester 1. Bahasa Arab juga ada. Sebagai kita kan UIN gitu, jadi basic agamanya tetap bakal ada tiap semesternya gitu. Betulnya. Nah, betul kayak gitu. Tapi don't worry guys, kayak kalau matkul-matkul yang agama itu kita nggak terlalu banyak ya, karena kita emang jurusannya HI ya. Biasanya itu di semester 1 dan 2 itu. Nah, next-nya di 3 sampai seterusnya kita bakal lebih mendalam. Gitu aja sisanya. Oke, terima kasih Kak Teguh. Gimana Sania? Wah, thank you Kak Teguh. Jawabannya sangat membantu. Wah, oke. Thank you Sania. Keren banget Sania udah berani ngomong 2 kali nih Kak, jawab pertanyaan. Oke, di sini sebelumnya ada di kolom chat nih Kak. Dari Salma Nadia ada pertanyaan, Kak, biasa ada pertukaran mahasiswa kayak gitu nggak Kak? Gitu pertanyaannya. Eh, Oke, gue jawab lagi aja Amanda ya. Nunggu Firdan. Oke. Nah, ini nice question banget ya teman-teman. Gue ngelihatnya ini makin salut gitu. Amanda nih ya, waktu gue baru masuk ke UIN nih. Nah, waktu gue kan SBM waktu itu sama kayak teman-teman nih. Waktu itu gue, wah udah keterima nih lagi euforia nih, senang-senang banget gitu. Ya, ini aja gitu, enjoy, healing-healing. Tapi ngelihat teman-teman nih kayak, wah berarti udah pikirannya udah jauh banget ya Manda ya, udah matang banget nih mikirin kayak, wah kita bakal mau exchange kemana, gitu. Oke. punya planning ke depan semua ya Kak mereka. Gue bangga banget ngeliat kalian. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini, of course kita ada yang namanya exchange teman-teman. Nah, yang pertama itu di UIN tuh ada program namanya Kampus Merdeka, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang nanya, wah ini sama kayak di Kemendikbud ya? Iya nih, teman-teman. Jadi di UIN nih mulai sekarang nih 2 tahun belakangan nih udah mulai nih mengadopsi program Kampus Merdeka. Nah, di mana kita sendiri itu salah satu programnya bisa ini ya, kita bisa pertukaran ke jurusan lain yang sesama UIN, kemudian kita juga bisa exchange ke kampus lain dengan jurusan yang sama, kayak misalnya kalian dari HI UIN pindah ke HI UGM, itu bisa juga ya teman-teman. Nah, kemudian tuh juga ada yang pergi ke exchange ke luar negeri teman-teman, namanya MOSMA. Nah, ini baru tahun ini ya teman-teman ada yang namanya MOSMA, itu bisa teman-teman ikutin di semester 4 sama semester 6 teman-teman. Kalau kalian nanya, wah ini sama kayak ISMA ya Kak? Ya, dari yang aku baca itu programnya mirip banget sama ISMA. Jadi kalian itu kayak ada program pertukaran pelajar S1 ke luar negeri yang negara-negaranya udah ditentukan teman-teman. So, banyak banget nih opportunity buat teman-teman HI untuk bisa exchange nih. Nah, karena prepare-nya masih di semester 4 sama semester 6, teman-teman bisa banget nih dari sekarang kayak TOEFL-nya, terus kayak prestasi-prestasi penunjang teman-teman. So, itu yang kira-kira beasiswa atau exchange yang bisa kalian ikutin. Nah, gitu, Manda. Oke, gimana Salma Nadia, apakah terjawab pertanyaannya? Mungkin Salmanya nggak bisa ini ya Kak, on mic. Oke, terima kasih banyak Kak Teguh untuk jawabannya. Nah, buat teman-teman masih ada pertanyaan nggak? Tenang kok, semua bisa dijawab sama Kak Teguh. Apapun itu pertanyaannya pasti bisa dijawab, dijamin. Ini coba kita lihat. Ini Kak, ada pertanyaan nih di kolom chat.
Dinda sebentar ya. Ini duluan di kolom chat dulu. Kak, tipsnya dong untuk time management, mau organisasi tapi nggak mau ketinggalan pelajaran di kelas. Nah, kataku jawabannya nih. Si aktif organisasi, si aktif di kelas. Boleh banget kataku tipsnya. Aduh, jadi malu sih. Enggak dong, enggak gitu kok. Aku enggak sibuk-sibuk banget sih, guys. Aduh, Manda bisa aja. Oke, untuk time management ya. Nah, untuk time management ini menurut gue nih ya, ini skill yang teman-teman bakal butuhin banget nih. Nah, karena ya kita kuliah di HI, tapi teman-teman pasti punya kesibukan yang lain selain kuliah. Bisa ada urusan organisasi, baik intra kampus maupun ekstra kampus ya. Nah, aku sendiri, aku ngikut di kampus sendiri itu nggak ikut ya. Aku kuliah, tapi aku banyak aktif di ekstra kampus seperti ada HI Direction, kemudian aku juga di Abang Po ya teman-teman, kalau teman-teman tahu itu duta pariwisata. Nah, jadi aku aktif di dua organisasi itu. Nah, tentunya itu kan bakal banyak nyita waktu aku. Nah, jadi yang dipersiapin tuh ya skala prioritas nih. Jadi ketika aku lagi perlu banget nih di kampus kuliah, ada kuliah ini, ada kuliah itu. Jadi kita bikin schedule-nya. Nah, jadi ketika wah ini ada, oh iya sebelumnya tuh di kuliah tuh kita punya 3 kali jatah absen ya tiap matkul. Nah itu bisa banget nih kalian gunain kalau misalnya kalian kalau ada kegiatan yang bentrok sama kuliah nih. Nah karena in case gue sering banget ada yang bentrok sama kuliah, jadi gue lihat baik-baik nih, misal nih di hari Rabu gue ada tugas nih dari dinas untuk jadi MC atau pemateri di acara ini. Nah, jadi gue lihat wah kuliah gue masih ada nih jatah slot absen, jadi gue pakai. Nah, gitu sih. Jadi kayak pinter manage-nya, gunain jatah absen dengan baik, kemudian bikin skala prioritas. Jadi kalau yang of course ya prioritas kita pasti kuliah karena kita sebagai mahasiswa harus kuliah yang kita prioritasin. Jadi ya itu pinter-pinter teman-teman nih buat bikin schedule yang baik. Nah, gitu Amanda dari gua. Mungkin ada kakak-kakak lain yang mau nambahin. Oke, makasih banget Kak Teguh. Dari kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau nambahin time manajemennya gimana tuh Kak supaya bisa ngatur, bisa lancar organisasi, tapi kuliah tetap aktif, nggak keteteran lah gitu ya Kak. Oke, ini pertanyaan dari Nur Aziza. Makasih banget ya Aziza. Ini mungkin juga perwakilan ya pertanyaannya buat teman-teman. Tentunya ini tuh penting banget time management ya. Kita harus tahu prioritas kita apa gitu otomatis. Dan pastinya apa ya, prioritas kita tuh pasti kuliah gitu. Kita boleh berorganisasi, tapi jangan sampai prioritas utama kita ditinggalin gitu. Oke, ini nih Kak, aduh banyak nih yang raise hand. Di sini ada Sultan Afif. Sultan Afif, boleh di on mic-nya langsung. Aduh, tadi ada Dinda ya? Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam, Kak, maaf. Ya nggak apa-apa, boleh langsung pertanyaannya. Terus, dulu. Terima kasih juga buat Kak Pak Firdan buat ngejelasin dasar hal-nya. Ini mau nanya dikit, Kak. Banyak juga boleh. Sebagai maba HI, itu gimana sih kita biar dinilai oleh dosen tuh jadi mahasiswa yang aktif gitu dan nggak diam-diam aja. Tipsnya gimana gitu, Kak? Oke, makasih Sultan. Pertanyaannya keren banget dan mewakili teman-teman yang lain nih. Gimana sih caranya supaya kita tuh dinotis lah gitu sama dosen sebagai mahasiswa mahasiswa yang saya setuju dengan Anda. Gimana? Mungkin aku jawab nih ya. Mungkin Firdan nih bisa jawab nih sebagai yang paling ambis ya katanya di angkatan 22 ya nggak sih Manda? Bener banget Kak, Kak Firdan. Coba dong gimana tuh Kak supaya dinotis sama dosen sebagai mahasiswa yang aktif di kelas. Coba Kak. Gimana ya, kalau saya sendiri sih nggak ngerasa terlalu aktif ya, mungkin teman-teman yang lain nganggapnya begitu. Kak Firdan tuh waduh banget ya.
Nah, jadi kalau misalnya kita ada di kelas, itu kan biasanya kita kan kalau kuliah itu kan seringnya kayak presentasi gitu. Nah, kita manfaatin lah nih ketika teman-teman kita presentasi itu kayak sering-sering bertanya dan kan sering-sering bertanya gitu terus kayak kalau misalnya ada pendapat itu bisa diutarain misalnya saya nggak setuju sama opini kalian atau saya setuju dengan opini kalian dengan tapi ya perlu digarisbawahi bahwa kalau misalnya kalian ngelakuin itu kayak bertanya atau mengutarakan opini itu harus didasari pada kayak argumen-argumen yang kuat gitu jangan kayak kan kita sering lihat kayak banyak orang-orang yang asbun dan semacamnya gitu itu justru mungkin dosen bakal notice tapi nggak tahu ya gimana kita kan nggak bisa nilai dosennya juga entah bisa secara negatif atau positif gitu jadi ya sering-sering aja untuk bertanya kalau misalnya nggak ngerti terus sering mengeluarkan opini tapi diperkuat dengan argumen yang jelas terus kalau misalnya atau tugas misalnya atau yang gampang itu kalau mau nulis jadi PJ jadi penanggung jawab matkul kan setiap matkul itu punya PJ masing-masing atau jadi ketua kelas kebetulan saya kan ketua kelas di kelas jadi sering sering berkomunikasi dengan dosen terus sering apa namanya berinteraksi dan kan kalau misalnya dosen itu ada beberapa dosen yang prefer buat kalau di kontak itu kayak melalui PJ aja tapi ada juga yang langsung ke mahasiswa bebas itu buat kontak dosen. Nah, karena PJ itu sering bergerak, jadi pasti yang diingin pertama kali dari kelas itu kan PJ-nya gitu. Jadi ya pasti yang dicari sama dosen itu PJ-nya. Itu saja sih kayaknya PJ-nya kayak jadi PJ atau mungkin ketua kelas atau sering beropini di kelas gitu. Oke, thank you Kak Firdan buat jawabannya. Nah, gitu ya teman-teman, kalau kita mau dinotis sama dosen, kita boleh banget milih jadi ketua kelas ataupun tanggung jawab dari tiap matkul. Nah, kalau misalnya kita tuh nggak berkesempatan gitu, karena kan cuma satu ya gitu per matkulnya tuh, sedangkan jumlah kelas tuh banyak. Nah, alternatifnya kita harus sering banyak ngomong. Makanya di awal tadi Kak Firdan juga sampaikan pentingnya literasi. Jadi saat kita berargumen, kita harus sertain nih, ini sumbernya dari mana. Jangan asal mengeluarkan pendapat gitu. Tapi nggak apa-apa sih di kelas juga kan tempatnya salah, namanya belajar ya, jangan takut salah gitu. Kalian sering-sering aja tuh bertanya, mengeluarkan pendapat, bantu jawab. Pas presentasi atau ada tugas tuh, jangan monoton gitu. Sebisa mungkin dan seusaha mungkin jadi penyampai materi yang baik gitu. Itu pasti bakal dinotis banget sama dosen gitu. Oke, gimana Sultan? Apakah jawabannya membantu? Terima kasih Kak Firdan jawab pertanyaan saya. Itu ngebantu banget sih Kak buat camaba kayak saya sama yang lain. Oke, makasih banget Sultan buat pertanyaannya. Oke nih, dari tadi nih, maaf banget ya Dinda, udah raise hand dari tadi, tapi aku lupa tadi. Oke, Dinda boleh mic-nya? Silakan ditanyain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda dari Maba HI 2023. Tadi kan di presentasinya Kak Firdan tuh ada kayak hal-hal yang ada di HI itu kayak ekonomi, politik, dan hukum. Nah, mungkin tadi kan yang kayak awal pertama kan kayak basic-basic doang kan yang pelajarin. Terus mungkin politik dan hukumnya bisa lebih ke luar negeri atau gimana. Nah, saya mau nanya, ada gak sih gambaran untuk ekonominya apa kita belajar akuntansi atau gimana gitu, Kak? Oke, makasih banyak Dinda. Jadi pertanyaan tadi karena di HI itu juga belajar ekonomi, politik gitu ya Kak. Dinda tuh nanya kalau yang gambaran untuk ekonominya itu gimana tuh Kak? Oke, untuk matkul ekonomi, ini spoiler ya, matkul ekonomi itu dapat di semester 2. Jadi semester 1 kalian masih tenang, masih gampang. Jadi nanti ekonomi itu kan kalau misalnya kita belajar ekonomi, kayak di SMA dulu kan kalau misalnya ekonomi itu belajar dari yang mikro dulu, permintaan dan penawaran. Kayak gitu-gitu sih. Kalau yang udah dialamin kemarin, semester 2 ini, baru-baru ini, itu sama sekali nggak ada akuntansi. Tapi ya karena ekonomi kan hitung-hitungan ya, jadi mungkin lumayan susah gitu.
Nah, untuk tadi pertanyaannya kan kira-kira ada organisasi. Jadi ada salah satu tugas yang mungkin bakal berhubungan dengan akuntansi, tapi nggak semuanya, cuma beberapa orang doang. Jadi mungkin bisa dapat, mungkin enggak gitu. Tapi ini tuh bukan materi, jadi itu kayak apa namanya bagian dari tugas gitu. Jadi nggak secara keseluruhan, nggak semua orang dapat, dan akuntansi itu kayak kalau misalnya yang angkatan tahun ini pas kelas 10 pas kelas 10-nya masih belajar ekonomi nggak? Apa permintaan penawaran gitu-gitu? Apa udah beda kalau yang sekarang? Saya masih sama ya. Iya sih, kayak materi SMA banget kalau masalah ekonominya mah. Tapi kalau semester berikutnya mungkin bakal berbeda karena ekonomi itu udah bercampur dengan internasional gitu. Karena di semester 2 itu cuma pengantar ilmu ekonomi, kayak pengantara doang. Itu aja sih mungkin. Oke, thank you Kak Firdan. Jadi gitu ya Dinda, mungkin kalian nanya, kok HI tapi belajar ekonomi ketemu lagi nih sama hitung-hitungan gitu. Tapi ya, ekonomi tuh kita bakal ketemu pengantar ilmu ekonomi di semester 2. Tapi buat yang jurusan IPS kali ya yang belajar ekonomi tuh pasti udah pernah belajar kok gitu matkulnya, tentang pelajaran-pelajarannya. Oke, gimana Dinda? Apakah terjawab? Terima kasih Kak Firdan. Oke, thank you Dinda buat pertanyaannya. Oke, ini sebelum aku ke kolom chat lagi, boleh Ganang dulu deh yang udah raise hand ya. Ganang boleh on mic? Cek. Suaranya jelas enggak ya? Aman. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Muhammad, asal Pamulang. Saya mau bertanya tentang kehidupan berorganisasi di kampus. Kan di kampus ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, saya ada 2 pertanyaan. Kira-kira UKM apa yang bisa membantu kita mengembangkan ilmu dan skill yang berkaitan dengan hubungan internasional? Dan apakah kita boleh berpartisipasi dalam lebih dari 1 UKM? Itu aja sih Kak, kurang lebih. Oke, thank you Ganang pertanyaannya. Oke Kak Firdan boleh dijawab? Itu pertanyaan tentang UKM tadi ya, yang bisa bantu kita nih di jurusan HI. Kira-kira UKM apa sih Kak? Dan kalau kita mau ikut lebih dari 1, kira-kira boleh nggak Kak? Gitu. Oke Kak Firdan, boleh? Sebelumnya mabat, tapi saya nggak sama sekali nggak ikut UKM gitu, jadi kurang paham dengan UKM ini kan. Mungkin bisa dilempar dengan partisipan lain yang udah berpartisipasi ke UKM. Soalnya saya sama sekali nggak ikut UKM. Oke, dari kakak-kakak mungkin yang berpengalaman di UKM nih kakak-kakak boleh? Oke, mungkin aku mau nambahin kali ya. Kalau aku sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak ikut kayak organisasi gitu ya. Aku nyari yang benar-benar organisasi yang benar-benar bisa improve skill aku sama knowledge aku. Nah, itu juga aku cocokin sama passion yang aku punya sih. Kalau aku sendiri itu aku gabung ISEC. Nah, di situ banyak divisinya, tinggal sesuaiin aja sama passion yang kamu punya dan apa yang mau kamu develop sih kayak gitu. Dan kalau aku sendiri sih ya, karena aku udah tahu ISEC sebelum aku masuk ke kuliah, terus tapi aku tahu nih target apa aja sih yang mau aku improve gitu. Nah, karena aku suka di bidang bahasa, aku suka banget belajar bahasa, sedangkan ISEC itu punya international exposure kayak ketemu teman-teman dari luar, dan itu juga relate sama anak HI sih. Kalau aku sih kayak gitu, makanya aku ikut ISEC kayak gitu. Oke Kak Bella, thank you banget Kak buat jawabannya. Jadi sebenarnya kita tuh milih organisasi yang nggak perlu mau yang eksternal mau yang internal itu bebas banget Ganang, tergantung dari tujuan kita dulu. Kita harus tahu nih tujuan kita apa ya. Nah baru tuh kita bisa cari organisasi yang sejalan atau yang bisa buat kita mencapai tujuan atau target kita. Nah kalau mau ikut double apa enggak, itu tergantung dari time management kita gitu. Kalau mau ikut double boleh, tergantung kesanggupannya Ganang sendiri gitu. Kalau Ganang cuma mau fokus 1 gitu, boleh banget. Yang penting target kita kecapai gitu. Gitu ya Ganang? Amanda, ini mau nambahin sedikit. Tadi kan
ditanya ini tentang UKM yang bagiannya sebagai mahasiswa HI, tapi ini tuh sebenarnya bukan UKM tapi organisasi, namanya itu FPCI, Foreign Policy Community Indonesia untuk UIN gitu. Nah kalau misalnya emang terkait dengan kebijakan-kebijakan luar negeri itu cocok banget buat masuk ke FPCI. Jadi ada banyak acaranya yang bisa membantu tadi siapa yang ini Gana untuk ikut ke berimprove lah di dunia HI ini gitu. Cocok banget untuk mahasiswa HI organisasi ini. Oke, gimana Gana? Ya, terima kasih jawabannya sangat membantu. Makasih buat Kak Amanda, Kak Bella, dan Kak Kak Firdan yang sudah membantu menjawab. Terima kasih. Oke, thank you juga Gana buat pertanyaannya. Nah, ini juga ada nih Kak dari kolom komentar dari Aiko Kairunisa Nugrahadi. Nanya nih tentang ini Kak, PBAK. Untuk PBAK kira-kira tanggal berapa ya? Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Insya Allah teman-teman udah pada nggak sabar banget ya buat perkuliahan. Jadi butuh prepare-nya ya Allah mantap banget gitu. Boleh Kak Firdan bisa dijawab? Untuk tanggal PBAK emang udah dirilis ya? Tanggal 28 sampai 31. Oh, tanggal 2. Oh, pokoknya untuk tanggal 28 sampai 31. Tapi PBAK itu kan, tapi itu PBAK-nya bukan. Iya, kan jadi sebelum PBAK itu ada acara namanya pra PBAK. Jadi PBAK dari tanggal 28 sampai 31, 28, 29, 4 hari. Itu ada pra PBAK. Kalau kemarin kita pra PBAK kayaknya 2 hari atau 3 hari ya. 2 hari atau 3 hari gitu. Nah, jadi sebelum PBAK ada pra PBAK. Nah, yang untuk hijab yang biasanya itu kayak ada dress code nih. Dress code-nya itu selempang merah ini bakal disediain sama panitia. Terus ada juga pokoknya atribut-atribut yang bakal disediain panitia itu harus wajib banget dibawa. Terus siapin dari sekarang sepatu yang full hitam. Full hitam nggak boleh ada warna lain selain hitam. Terus kerudung cabai merah. Cabai merah. Merah sisik. Pokoknya sisik itu kan warna merah. Jadi siapin untuk perempuan ya. Siapin kerudung yang merahnya itu merah sisik. Gitu. Terus juga alat tulis pastinya sudah bawa. Peci itu wajib untuk yang laki-laki. Dan tadi itu sepatu itu wajib untuk dua-duanya ya, laki-laki dan perempuan. Dan kalau misalnya untuk peraturan-peraturannya ya itu mungkin bisa dikasih tahu nanti pas PBAK. Tapi yang mungkin biar bisa dipersiapin dari sekarang itu ya tadi. Sama satu lagi, kalau PBAK itu nggak boleh bawa motor guys. Jadi kalian gimana lah siasatin biar datang ke UIN tanpa bawa motor, entah nyimpen di kosan teman atau naruh di rumah saudara atau gimana. Pokoknya senyamannya kalian lah. Oke, pertanyaan dari Aiko. Semoga terjawab ya Aiko pertanyaannya. Intinya mah kalau PBAK yang mental ya pastinya dipersiapkan. Nanti juga bakal ada pengumuman kok sebelum pelaksanaan pra PBAK gitu, bakal ada pengumuman dari kampus buat persiapannya apa aja, yang perlu dibawa apa aja gitu. Tenang aja, nggak bakal ada miskom kok nanti. Atau teman-teman nanti bisa kok kita infoin juga di grup Diring gitu. Bukan hanya seputar Diring, nanti buat ngebantu perkuliahan kalian juga bakal kita share juga gitu ya. Coba lihat, masih ada nggak? Ini ada dari, di kolom chat banyak banget ya yang belum kebaca. Ini dari Faiza. Assalamualaikum Kak, kalau rekomendasi buku untuk mengantar HI apa Kak? Gimana Kak Firdan? Bisa dijawab Kak? Boleh? Pengantar HI ya. Sebenarnya ada beberapa buku referensi, tapi yang bakal dipakai nanti itu pengantar HI itu Politik Kembang Nation-nya Morgenthau. Tadi disebutin kan Morgenthau. Itu tuh buku wajib yang pasti bakal dianalisis sama kalian. Nggak satu buku, tapi ada beberapa bagian yang bakal dianalisis sama kalian. Terus kalau kemarin semester 1 sih ada beberapa, tapi itu nggak terlalu wajib sih. Mungkin cuma itu aja sih yang sekiranya harus saya dipersiapkan dari sekarang, entah profilnya atau hard copy-nya gitu. Politik Kembang Nation ya.
Oke, semoga membantu ya. Tadi buat pengantar saya ada politik among nation, itu emang tugas pertama sih yang dikasih buat kita ini, apa namanya, ngeresum dari Bapak Haji Morgenthau. Bapak kita semua, Bapak HI. Oke, sebentar ya Kak, aku lihat dulu ada pertanyaan apa enggak nih dari kolom chat lagi. Aduh maaf ya teman-teman semua yang nggak kebaca. Amanda, maaf, Amanda mau nambahin tadi. Banget. Oh iya, untuk maba juga, mahasiswa baru, kalau misalnya kalian kayak males nih nyari bukunya, itu kating-kating kalian banyak kok yang punya. Jadi kalau saya sendiri, saya punya 2 nih bukunya. Jadi terserah mau minjem apa enggak, pasti bakal dikasih. Oh ya, ada juga beberapa buku kayak misalnya pengantar ilmu politik. Terus, cuma itu doang ya, 2 doang nih yang sering dibahas dan pokoknya. Kalau mau minjem silakan minjem aja, saya ada bukunya. Mungkin kating-kating lain juga ada bukunya gitu, tinggal minjem aja. Oke teman-teman semua, mungkin tadi sebagai pertanyaan penutup ya, gitu kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh di up ke grup gitu, atau boleh juga yang nggak berani up ke grup PC ke kakak-kakaknya. Pasti kok kakak-kakaknya bisa jawab dan bakal ngebantu kalian semua. Sini ada Kak Sultan, Kak Bella, Kak Jalu, Kak Teku, ada Kak Tipa, Kak Fala. Ada banyak banget nih nggak bisa disebutin satu-satu gitu. Kalau kalian malu atau nggak berani di grup, boleh banget kok di PC langsung kakak-kakaknya gitu. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi aku ucapin buat teman-teman yang aktif banget bertanya. Aku senang banget bisa dikasih kesempatan jadi moderator. Teman-teman semua aktif juga di sesi kita atau di kegiatan kita malam hari ini. Dan tak lupa aku ucapin juga terima kasih banyak kepada Kak Firdan Dwi Kurniawan selaku pemateri kita yang keren banget malam hari ini udah nyempetin hadir dan sharing ilmunya ke kita semua. Makasih banyak Kak Firdan. Ya, sama-sama Kak Amanda. Oke nih ya teman-teman semuanya. Selanjutnya nih udah selesai penyampaian materi dan tanya jawab. Kita bakal ada sesi reward nih, ada beberapa kriteria gitu penilaian. Dari awal Zoom tuh ternyata kita udah nilai nih beberapa yang bisa atau yang berhak mendapatkan reward gitu. Nah, kalian penasaran nggak sih guys siapa yang dapat rewardnya? Nah, kalau supaya makin penasaran ya gitu, kita keep dulu nih buat yang dapat rewardnya. Yang dapat rewardnya bakal aku umumin setelah sesi yang satu ini. Ada sesi dulu, sebelumnya ada sesi pengenalan mentor. Jadi nanti rewardnya setelah pengenalan mentor dulu ya teman-teman. Jadi supaya makin deg-degan gitu, makin malam makin semangat lah gitu, supaya nggak ngantuk nih teman-teman semua. Nah teman-teman, di Diring, Direction Mentoring 2023 ini, kita bukan hanya berfokus di seputar tentang hubungan internasional, tapi Diring juga punya kelas peminatan gitu. Kelas peminatannya beragam juga dan pastinya seru-seru banget nih ya teman-teman. Nah, ada kelas peminatan sosial budaya Arab gitu. Di situ tuh ada mentornya, ada Kak Sultan, ada Kak Wira, dan aku sendiri gitu. Buat Kak Sultan atau Kak Wira boleh dong disapa teman-teman semua yang lain, atau ada sepatah dua kata boleh Kak disampaikan tentang kelas peminatan sosial budaya Arab? Oke, izin masuk ya teman-teman. Jadi di sini aku ingin meng-highlight atau menggarisbawahi kelas peminatan sosial budaya Arab ini akan banyak kita membahas pertama mengenai sosial dan budaya Arab itu sendiri, dan yang kedua karena di semester pertama itu ada mata kuliah bahasa Arab, jadi di situ kita akan mengupas tuntas bahasa Arab yang akan dipelajari teman-teman maba di semester 1, yaitu dengan referensi buku yaitu Baina Yadaik, yang bukunya
itu warna oranye. Dan mengapa kita juga membahas sosial budaya Arab, karena nantinya itu akan berguna di semester atas, karena di situ ada kelas peminatan biasanya studi Timur Tengah, dan di situ kita akan membahas gitu kan. Kalau misalnya mungkin teman-teman yang awam akan hubungan internasional kan, misalnya ada suatu fenomena isu misalnya Israel dengan Palestina, itu kan pasti tahunya cuman secara umum aja gitu kan, secara detailnya itu nggak tahu kenapa sih ada konflik tersebut dan dari perspektif mana aja kayak gitu. Nah itu kita akan bahas juga, kayak misalnya juga ada fenomena lain seperti Arab Spring, dan kenapa juga negara-negara daerah Timur Tengah atau Arab ini sekarang udah mulai terbuka atau open minded gitu. Kayak misalnya perayaan Natal di Arab Saudi itu sudah diperbolehkan, dan juga negara-negara Teluk seperti Kuwait, Bahrain itu udah mulai bekerja sama atau dengan Israel. Itu kenapanya itu kita akan bahas gitu. Mungkin itu Kak yang dapat aku sampaikan. Oke, makasih banyak Kak Sultan. Jadi kita ya teman-teman di kelas peminatan sosial budaya Arab ini kita bakal bahas tentang, pertama ada bahasa Arab itu dari buku tadi Baina Yadek, itu bakal dipelajarin di semester 1 buku itu. Jadi kita bakal ngebahas dulu nih supaya teman-teman punya persiapan dan bekal gitu buat masuk ke matkulnya. Selain itu kita juga bakal bahas tadi seperti permasalahan yang disampaikan sama Kak Sultan. Oke teman-teman, jadi jangan ragu buat join di kelas peminatan sosial budaya Arab ya teman-teman. Boleh banget nanti join. Oke, terima kasih banyak Kak Sultan atas penyampaiannya yang luar biasa banget. Oke, selanjutnya kita ada kelas peminatan kelas bahasa Inggris nih, teman-teman. Di sini tuh mentornya ada Kak Nabila, Kak Fala, dan Kak Lisa gitu. Nah, boleh dong dari kakak-kakak disapa adik-adiknya. Dari perwakilan Kak Lisa, boleh menyampaikan Kak tentang kelas peminatan bahasa Inggris? Oke. Tanpa salam, suaraku kedengeran ya? Kedengeran Kak. Oke. Halo teman-teman mahasiswa baru, calon mahasiswa baru di Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta. Jadi kayak udah dibilang, Ragu, langsung join gitu. Oke teman-teman, selanjutnya juga ada kelas peminatan sosial budaya Jepang. Nah, di sini tuh dimentorin sama Kak Teku. Oke, Kak Teku, boleh Kak disamain? Ya. Halo teman-teman, sama gue lagi. Nah, di sini kalau teman-teman nanti mau ikut nih di kelas bahasa Jepang ya, nah teman-teman bisa banget nih ngikut bareng gue. Oke. Sebelumnya di kelas ini kita bakal belajar tentang bagaimana nih cara Jepang berdiplomasi nih gue. Nah, gue yakin teman-teman pasti banyak banget nih yang ngerti tentang Jepangan. Tadi di grup gue lihat nih, banyak teman-teman nonton Alice in Borderland. Gue juga nonton itu kebetulan, seru banget. So, kita bakal ngeliat nih bagaimana cara Jepang berdiplomasi, baik itu soft diplomasi maupun hard diplomasi di kelas itu nantinya. Nah, kemudian teman-teman yang pengen belajar sedikit tentang bahasa Jepang nih, bagaimana linguistiknya dan lain-lain, itu bisa banget masuk ke kelas gue nantinya. Nah, so itu bakal bisa jadi modal investasi buat teman-teman kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mempelajari bahasa Jepang. Nah, by the way, nanti kita di semester 5 or 6, kalau gue nggak salah, kita juga bakal belajar nanti tentang HI dan Asia Timur. Nah, di dalamnya itu juga kita bakal belajar lumayan banyak tentang Jepangan nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu banget tentang Jepangan, so bisa banget ikut di materi gue gitu. Oke, Amanda, thank you. Oke, Kak Teku, thank you Kak Teku untuk penyampaiannya. Tuh teman-teman, ada juga tuh kelas sosial budaya Jepang bareng sama Kak Teku gitu. Pastinya seru banget deh, nggak usah diraguin lagi gitu. Nah teman-teman, ada lagi nih kelas peminatan yang terakhir, yaitu kelas sosial budaya Korea. Nah, banyak banget pasti nih peminatnya, kaum perkoreaan gitu. Nah di sini bareng sama mentor
ada Kak Rika dan Kak Sinta. Boleh Kak disapa teman-teman yang lain? Halo Yorobun, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Teman Kak. Oke, annyeonghaseyo Yorobun. Di sini selamat datang di kelas Sosial Budaya Bahasa Korea. Perkenalan dulu, nama aku Riha. Kalian bisa panggil aku, nama aku Riha Datul Aisy. Kalian bisa panggil aku Kak Riha. Dan di sini juga aku ditemenin sama partner aku yang nggak kalah debaknya, ada Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Halo semuanya. Nah, jadi di sini kita bertindak sebagai mentor peminatan di sosial budaya Korea Selatan, masa panggap semida. Nah, di kelas ini nanti kita belajar apa aja sih? Kurang lebih mirip seperti yang kayak tadi Kak Teguh bilang ya, kita di sini selain belajar sosial budaya Korea Selatan itu sendiri, kita juga belajar dari aspek sejarah, yang mana kita tahu Korea itu punya timeline sejarah yang sangat panjang, mulai dari awal dinasti pertama sampai dinasti terakhir, dinasti Joseon, sampai akhirnya dia berubah bentuk pemerintahan sebagai negara republik dan sebagai macamnya lah intrik. Kalau aku bilang, jadi nanti di semester 6 ada mata kuliah HI di kawasan Asia Timur. Kebetulan aku udah ngambil di semester 4 karena nabung, dan di situ akan membantu banget pengetahuan kita tentang negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea, Cina, Taiwan, dan sebagainya macamnya. Kita akan ulas di kelas sosial budaya bahasa Korea. Nah, mungkin akan ada tambahan dari Kak Sinta juga. Iya, aku mau nambahin sedikit aja. Jadi pasti banyak banget yang mikir bahwa kelas Korea ini ngebahas tentang dramanya, terus juga tentang K-pop dan lain-lain. Ya itu stereotip Korea nggak sih? Nah, kita juga bakal ngebahas itu, tapi kita integrasi ini antara pemerintahannya, sosial budayanya, dengan drakornya gitu. Jadi kalian bisa dapat rekomendasi drakor juga buat ya mengisi waktu luang, karena sekarang pas banyak yang lagi nonton drakor nggak sih? Karena lagi banyak drakor-drakor yang seru banget. Gitu aja sih dari aku. Kamsahamnida. Ya, makasih buat Kak Sinta sama Kak Rihan. Teman-teman boleh banget ya. Yang pastinya kelas peminatan ini bakal seru banget dan pasti bermanfaat buat kita ke depannya gitu. Jadi nggak cuma fun, tapi bermanfaat pastinya buat kita semua. Nah, sebelumnya tuh kita setelah udah selesai ya pengenalan mentor dari kelas peminatan Diring. Nah, ada beberapa oh iya, sampai kelupaan nih. Ada satu lagi teman-teman yang menarik nih di kelas peminatan Diring, yaitu ada MUN. Yaitu dimentorin sama Kak Akmal. Kak Akmal, bolehkah konfliknya Kak disapa teman-teman semua? Manda, untuk Kak Akmalnya dia lagi di perjalanan ya, teman-teman. Mungkin bisa aku bantu jelasin untuk kelas MUN. Nah, jadi jadi di kelas MUN itu nanti teman-teman bakal mempelajari. Nah, di HI sendiri kan kita bakal ini nih, wah HI diplomat nggak sih, diplomasi nggak sih, negosiasi. Nah, itu bakal kita pelajari nih nanti di kelas MUN nih teman-teman. Jadi teman-teman langsung akan belajar mengenai praktiknya sendiri nih melalui praktisinya nih Kak Akmal. Nah, Kak Akmal sendiri itu dia udah ikut banyak banget MUN ya teman-teman. Sekaligus dia tuh juga bergabung di organisasi namanya Syahid Moon. Nah, jadi kemampuan MUN itu gak usah diragukan lagi teman-teman. So, nanti teman-teman kalau tertarik untuk ikut MUN bisa ikut ke kelasnya Kak Akmal nih teman-teman. Aku izin nyampein karena Kak Akmalnya belum bisa nih nyapa teman-teman karena lagi perjalanan ke rumah beliau gitu. Rumahnya jauh guys di Gunung Sindur. Oke, thank you Manda. Thank you Kak Teguh. Jadi tuh ya teman-teman, berarti kita kelas peminatan di Diring tuh ada 5. Tadi yang pertama ada kelas sosial budaya Arab, kemudian yang kedua ada kelas peminatan bahasa Inggris, ada sosial budaya Jepang, sosial budaya Korea, dan ada MUN. Teman-teman
pokoknya harus join deh gitu. Dijamin seru banget gitu kelas peminatannya. Oke teman-teman, setelah udah selesai nih pengenalan mentor dari kelas peminatan daring, kemudian ada beberapa pengumuman nih yang bakal disampaikan sama Kak Rijalul Haq. Kepada Kak Jalul, waktu dan layar silakan Kak. Oke, halo semuanya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan aku Rizal Haq Rahman, mahasiswa HI 2021 dan aku merupakan staff brand and marketing HI Directions. Halo semuanya. Dan aku merupakan yang cukup bawel ya guys di grup untuk ngingetin Twibbon, untuk ngingetin ngajak teman-teman ikut daring, dan yang paling penting teman-teman bisa ikut ajakin teman-teman anak HI 2023 yang lain untuk gabung Directions Mentoring. Oke, nah kali ini aku mau announce dulu nih siapa aja yang udah upload Twibbon. Oke, mungkin bisa di share screen dulu dari teman-teman pengurus BEM. Oke, sebentar ya guys. Jadi bagi teman-teman yang belum belum ngeposting Twibbon di Instagramnya, boleh banget guys sekarang diposting dan ditunggu malam ini ya guys. Oke. Nah, untuk yang sudah upload, di sini kita sudah ada listnya nih siapa saja yang sudah upload dan belum. Oke. Nah, di sini ada Anissa, Faiza, Aziza, dan juga Sania. Mereka sudah upload Twibbon dan juga proof. Ayo tepuk tangannya teman-teman. Dan juga di sini ada Sausan sudah post tapi belum fill proofnya ya. Mungkin boleh langsung fill proofnya sekarang. Dan juga di sini ada Salma, Hana, dan juga Afif. Dan juga Gusti belum post tapi nggak apa-apa, ditunggu malam ini. Dan juga di sini ada Icon dan juga Najwa. Dan juga ada Mei. Mei isi proofnya cuman belum isi linknya, tapi nggak apa-apa. Dan juga di sini ada Nadia dan juga Tianita sudah posting dan juga fill proof. Dan juga di sini ada Salsabia dan juga Alifa belum posting Twibbon, tapi nggak apa-apa teman-teman, ditunggu sampai malam ini. Di sini juga ada Kanaya, Dinda Naswa, dan juga Natasha Angelina sudah posting Twibbon. Dan juga di sini ada Dinda Alia sudah post tapi belum isi fill proof. Dan juga di sini ada Firdausi Azahra yaitu Rara. Oke, Rara sudah sudah posting Twibbon. Dan juga ada Aksal sudah post tapi belum isi proof. Di sini juga ada Valian, Ajib, dipanggil Ajib, belum posting Twibbon, tapi setauku sudah ya, mungkin ini belum diupdate ya teman-teman. Dan di sini juga ada Ganang sudah post Twibbon tapi belum isi proofnya. Dan juga di sini ada Salma, Talita, Nashwa. Dan juga di sini ada Khoila sudah posting Twibbon, dan juga Hamdal dan Miftah belum posting Twibbon. Oke, terima kasih Kak Nabila. Oke teman-teman, karena Twibbon sudah di-announce, jadi teman-teman bisa nih untuk posting Twibbon dari sekarang melalui link dari Twibbon Nice, dan juga teman-teman yang belum isi proof juga bisa sekarang untuk isi proof. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semangat terus daringnya. Oke, makasih banget Kak Jalul. Untuk teman-teman, diingat lagi ya, tadi ada beberapa hal yang disampaikan sama Kak Jalul. Jangan lupa tuh teman-teman, ditunggu ya malam ini teman-teman semuanya. Nah, oke, sesi pengenalan mentor udah, pengumuman udah. Seperti tadi yang di awal yang aku ingatin, kita bakal ada reward nih teman-teman. Nah, ada beberapa kategori ya rewardnya ini. Nah, buat pengumuman atau penyampaian nama-nama yang dapat reward, bakal aku serahin langsung ke Kak Bella dan Kak Tifa. Kak Bella dan Kak Tifa, boleh Kak? Halo, malam semua. Malam Kak. Halo, malam Kak Tifa. Kak Bella, siapa nih Kak rewardnya Kak? Ya, halo guys. Kabar Tapi nih? sebelumnya, sebelum aku mau umumin siapa nih yang dapat reward kali ini, aku mau semuanya on cam dulu dong guys, biar rame. Ayo on cam. Ayo on Sorry cam. banget Kak Bella, masih belum bisa on cam. Oke, nggak apa-apa yang nggak bisa on cam, tapi yang bisa on cam tolong on cam ya guys. Yuk on cam. Siapa nih yang dapat? Ayo. Nggak sabar nih Kak, siapa yang dapat ya? Aku nggak sih Kak? Ayo siapa ya?
Oke, nggak apa-apa guys yang nggak bisa on cam, tapi kalau yang bisa diusahain on cam ya. Oke, aku mau share screen dulu ya sebentar. Aduh, siapa nih? Aduh. Bentar. Oke, udah kelihatan kan? Udah Kak. Kelihatan. Oke. Nih, yang pertama itu ada kandidat si paling nanya. Nah, dia ini tuh yang nanya terus dari tadi, yang aktif nanya terus gitu, yang ke pemateri. Kira-kira siapa ya? Coba tebak di kolom chat. Kalau merasa ada yang diri, misalkan saya Kak, bilang aja nggak apa-apa. Ayo guys, cepet. Kalau nggak ada, kalau kolom chat yang nggak rame, nggak bakal aku tampilin nama-namanya. Yo. Ayo dong, Ya teman-teman. Buat siapa kandidat si paling nanya? Si paling nanya Kak Manda. Ayo dong, mana nih yang lain nih? Ada Kak Hindun. Faiza, kata Faiza Apip, terus Kak Zulfar. Salma nih, Salma mau. Ganang. Kata Ganang bapak aku. Sania enggak sih? Tuh, Sania sama Dinda lempar-lemparan nih. Kira-kira yang mana nih? Ayo. Ya. Oke, udah pada penasaran nih, coba kita next kali ya. Ayo, siapa yang paling nanya? Hitung bareng-bareng guys. Ayo, 1, 2, 3. Ya, wait. Mana nih? Bentar guys, bentar. Ulang lagi. Ya, 1, 2, 3. Yeay. Selamat Sania dan Dinda udah aktif hari ini. Yeay. Terus yang kedua nih ada lagi yang si paling on cam. Dia itu dari sesi awal sampai sekarang ini nih, dia tuh masih on cam. Masih on cam nggak sekarang orangnya? Ayo. Teman-teman boleh dong sambil give reaction-nya kasih. Ayo, coba dong. Ya, itu. Tebak lagi siapa nih yang dari tadi on cam? Ayo tebak. Tebak lagi. Kalau nggak ada yang tebak, nggak aku steal. Ayo siapa yang dari tadi on cam? Tebak. Nah, bener tuh, Ganang. Siapa nih? Oh iya, bener lagi Kak Amanda ya. Kak Amanda dari tadi on cam. Dari awal sampai sekarang masih on cam. Dari tadi juga ngomong terus ya, nanya terus mewakili ya. Iya, Kak. Aduh, seharusnya semua kandidat nggak sih, Kak? Aduh. Boleh. Oke, langsung spill aja ya yang on cam. Dari tadi siapa nih? Ayo, hitung lagi guys. 1, 2, 3. Wih, Ganang sama Hamdal, yeay. Congrats. Oke guys, ketik selamat kepada pemenang hari ini. Oke, ini tenang aja nih, masih ada lagi nih yang terakhir. Yang terakhir itu si paling rajin. Coba dari tadi ada nggak yang dari tadi tuh nyatet materi guys? Ada nggak? Ayo, ada yang rajin nih, dilihat-lihat tadi Kak. Siapa nih Kak Tifa? Tahu nggak? Siapa ya? Kamanda lagi nggak sih yang nyatet dari tadi? Bisa jadi Kak Amanda deh kayaknya. Atau Kak Firdan? Iya ya Kak Firdan kan dari tadi ngejelasin ya, bisa juga. Oh Kak Firdan kali ya yang dapat keyword ya. Siapa ya? Kak Vivi. Ayo oke, kita hitung mundur aja ya guys. 1, 2. Hitung mundur Kak. Oh ya, ayo kita hitung. 3, 2, 1. Oke, congrats Natasha dan Kayla. Dia dari tadi lihat-lihat sama kakak-kakak direction tuh dia dari tadi tuh nyatet materi guys. Rajin banget, emang bener-bener rajin banget nih anak 23. Tenang aja ya guys, ini yang namanya nggak ada di sini. Tenang aja, kita masih ada banyak sesi ke depannya, dan di setiap sesi itu pasti ada ini guys, ada reward dari kita.
Makanya harapan kita nanti ke depannya teman-teman 23 ini makin aktif lagi ke depannya dan semakin rajin lagi untuk berpendapat, nanya-nanya, dan on cam ataupun segala hal lainnya. Oke, mungkin aku mau kali ya salah satu dari pemenang ini untuk menyampaikan sepatah atau dua katanya. Aku cus aja kali ya. Aku mau dengar dari Hamdal dong. Ayo, on mic. Mana nih, Hamdal? Hai Kak, kedengaran nggak Kak? Mana? Kedengeran. Hai, sebelumnya malam. Kenalin, nama aku Hamdal. Alhamdulillah lulus jalur SNBT, aku dari Padang. Oke, sekian. Orang Minang. Keren banget. Orang Minang. Juga ada kebetulan kita yang dari Padang juga banyak. Sepatah dua katanya dong tentang sesi hari ini gimana? Menurut kamu? Oke, sebelumnya izin Kak. Dari penjelasan dari abang-abang sebelumnya sangat membantu saya dalam mengetahui dasar-dasar dari hubungan internasional itu sendiri di awal tadi Kak, mengenai materi-materi apa yang harus kita persiapkan dan tips-tips lainnya, mungkin itu Kak, sangat-sangat membantu. Sebelumnya terima kasih. Oke, keren banget Hamdal. Ternyata dari tadi dia juga udah merhatiin dari awal yang udah disampaikan sama Kak Firdan. Oh my God, keren banget. Oke, satu lagi kali ya. Satu lagi aku mau coba tanya ke Natasha. Ada nggak Natasha? Halo Natasha. Halo Kak. Oke, menurut Natasha gimana nih kesan dan pesannya daring hari ini dan mendapatkan nominasi si paling rajin nih? Gimana kamu? Sebenarnya aku kaget banget sih Kak, karena aku tadi cuma catat-catat di HP sedikit sama SS materinya. Tapi kok bisa tahu ya Kak? Tahu dong, kebetulan kakak-kakak di sini itu titisan dari Dilan Peramal gitu. Gitu. Oke, kesan dan pesan kamu gimana buat sesi hari ini? Sesi hari ini itu sama kayak kurang lebih sama kayak Hamdal, sangat banget membantu. Terus aku jadi lebih tahu gitu, lebih kenal kira-kira dunia kampus di HI UIN tuh kayak gimana. Oke, keren banget. Terima kasih Natasha. Oke, Terima kasih juga Kak. Ya, sama-sama. Mungkin buat yang lainnya nanti kita kesan dan pesannya di grup kali ya. Nah, mungkin ya, nanti kan kita masih ada sesi banyak lagi nih ke depannya, dan kita juga ini kan baru awal mulai nih dari daring. Nah, pasti bakal banyak gak sih Kak Tifa sesi dari kegiatan-kegiatan dari Directions ini? Ya, pasti banyak banget ya. Nah, pasti nanti dari kalian pasti bakal ngerasain dapat reward ini guys. Makanya kalau pesan dari aku, kalian tetap aktif aja ya di program yang diadain sama daring ini. Nanti pasti kalian kedapatan kok guys. Oke, mungkin dari aku sama Kak Tifa segini aja ya guys. Oke, selamat buat yang menang hari ini. Selamat guys. Makasih buat Kak Bella sama Kak Tifa. Oke, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak dan selamat buat teman-teman tadi gitu ya, yang udah jadi pemenang kandidat gitu, yang si paling nanya, si paling on cam, si paling rajin gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah teman-teman, nggak kerasa nih kita udah di akhir acara aja. Sad banget sih sebenarnya, tapi tenang aja, kita cuman pisahnya sementara ya gitu. Nah, sebelum sesi penutupan, kita ada sesi dokumentasi dulu nih, kita foto bersama. Nah, buat teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam semua. Pak Jalul, mungkin boleh Kak dibantu buat ini, SS-an? Oke, Kak Amanda. Oke, teman-teman boleh yang sedang lagi ngechat nih, boleh ditahan dulu ya chatnya ya, biar kita foto bareng dulu nih, oke. Oke, kita foto nih yang slide 1 dulu. Oke, dalam hitungan ketiga ya, Bapak-Bapak. 1, 2, 3, gaya.
Oke, sebentar guys, sebentar. Oke. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih. Oke, makasih Kak Jalu. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan untuk hadir dan mengikuti meramaikan kegiatan Diring Direction Mentoring 2023 kita pada malam hari ini. Aku seneng banget bisa dikasih kesempatan untuk jadi moderator untuk nemenin kalian semua. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang aktif semuanya, khususnya buat mahasiswa baru 2023 yang udah nyempetin buat join, dan semoga bisa membantu kalian semua. Dan punya untuk seluruh peserta Diring Direction Mentoring 2023 pada malam hari ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Aku Amanda Wijayana Fitriani selaku moderator pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.